Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja berserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik beserta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan selawat serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, saya Inatul Badraini dengan NIM 190104037 akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible dan dapat diukur atau kuantitatif. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan tidak dapat diukur tetapi hanya dapat diamati. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Bisa kita lihat contoh gambar pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Selanjutnya yaitu parameter pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan tanaman merupakan suatu konsep universal dalam biologi dan merupakan hasil dari berbagai proses fisiologi yang berinteraksi dalam tubuh tanaman bersama faktor luar. Ketiga proses tersebut yaitu pertambahan ukuran, bentuk, dan jumlah. Pertumbuhan bentuk dan jumlah. Beda dari pertumbuhan dan perkembangan dapat dilihat dari perubahan dan parameternya. Sebagai contoh parameter pertumbuhan dan perkembangan yaitu bobot segar, bobot kering, pertambahan panjang, dan pertambahan luas. Selanjutnya, daerah tumbuh dan pola pertumbuhan. Pada titik tumbuh, pertumbuhan terjadi secara bertahap. Oleh karena itu, daerah pertumbuhan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu daerah pembelahan, di mana daerah pembelahan, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Daerah pembelahan di mana sel-sel daerah ini aktif membelah atau meristematik. Sedangkan daerah pemanjangan di mana sel-sel berada di belakang daerah pembelahan dan mengalami pemanjangan ukuran. Selanjutnya yang ketiga, daerah diferensiasi. Daerah ini terletak di belakang daerah pemanjangan. Sel-sel telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi. Selanjutnya, dalam pola pertumbuhannya sendiri, tanaman mengalami dua fase pertumbuhan yaitu fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif adalah fase berkembangnya bagian vegetatif dari suatu tanaman. Bagian vegetatif dari tanaman adalah akar, batang, dan daun. Sedangkan fase generatif adalah fase yang berkembangnya bagian-bagian generatif dari suatu tanaman. Bagian generatif pada tanaman yaitu bunga, buah, dan biji. Selanjutnya arah tumbuh dan gerak tumbuh. Batang tumbuhan dikatakan tumbuh ke arah cahaya, meninggalkan tanah, tetapi arah tumbuh tanaman memiliki variasi, di mana variasinya yaitu ada tegak lurus, contohnya pada tanaman pepaya atau carica papaya,
Yang kedua ada yang menggantung atau pendulus, contohnya pada Zebrina pendula. Kemudian ada yang membaring atau humifusus, contohnya pada semangka. Selanjutnya ada yang menjalar atau merayap, contohnya pada ubi jalar. Kemudian ada yang serong ke atas atau condrong, contohnya pada kacang tanah. Selanjutnya ada yang membelit atau volubilis, contohnya pada kembang telang. Selanjutnya ada yang mengganggu atau nuntans, contohnya pada bunga matahari. Gerak pada tumbuhan bersifat pasif, artinya tidak memerlukan adanya pindah tempat. Gerak dapat terjadi karena adanya pengaruh rangsangan atau stimulus. Rangsangan yang mempengaruhi terjadinya gerak pada tumbuhan antara lain cahaya, air, sentuhan, suhu, gravitasi, dan zat kimia. Yang terakhir, faktor pertumbuhan dan perkembangan. Faktor pertumbuhan dan perkembangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor luar dan faktor dalam. Faktor pertumbuhan dan perkembangan dari dalam, di sana ada nutrisi dan lingkungan. Di lingkungan, faktor lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan bisa terdapat air, cahaya, kelembapan, dan suhu. Selanjutnya faktor dalam. Faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan ada sifat genetik, atau sifat keturunan dan hormon tumbuhan. Di sana terdapat auksin, sitokinin, asam absitat, giberelin, dan gas etilen. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.